Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Teman-teman yang disayangi Tuhan, pernah dengar perumpamaan ini kan? Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dia dituduh menghamburkan milik tuannya. Setelah dimintai pertanggungan jawab, dia dipecat oleh tuannya. Teman-teman yang terberkati, mungkin si bendahara itu termasuk orang-orang yang disebut Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Jelas sekali, orang-orang seperti ini hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri, memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Disadari atau enggak, mereka menolak dan memusuhi Yesus. Mereka enggak bakal mau repot menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Mungkin si bendahara juga dikuasai dorongan hasratnya itu, sampai dia ngambil dan menghamburkan uang tuannya. Teman sahabat Yesus, kalian yang ingat baik perumpamaan itu pasti tahu hal menarik ini. Meskipun dia dipecat, di akhir cerita bendahara itu dipuji oleh tuannya. Tapi dia dipuji tentu bukan karena ketidakjujurannya mengambil dan menghamburkan milik tuannya. Bendahara itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Teman-teman kekasih Allah, apa sih yang dilakuin si bendahara kok dibilang cerdik? Dia mendiskon utang orang-orang yang punya utang kepada tuannya. Tanpa melihat hal-hal lainnya, mendiskon utang berarti menolong orang-orang yang berutang itu, mengurangi beban mereka. Bisa dikatakan ini perbuatan baik yang bakal mendatangkan kebaikan buat si bendahara. Orang-orang itu pasti akan melakukan juga kebaikan ke bendahara itu ketika dibutuhkan. Itulah kecerdikan si bendahara. Mantereman kawanan pilihan Allah. Yuk belajar jadi orang cerdik. Belajar sadar penuh kalau di dunia ada banyak hal yang menarik seperti uang. Dan di dalam hati kita ada hawa nafsu atau kecenderungan pada yang jahat. Belajar mengelola diri supaya enggak dikuasai nafsu dan dikendalikan uang. Belajar bersikap bijaksana, menggunakan uang untuk kebaikan sesama. Bukan uang yang menolong kita, melainkan kebaikan Tuhan yang hadir lewat sesama.